Tahukah kalian tentang tanam paksa? Tanam paksa atau Kulturstelsel adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman ekspor. Sistem tanam paksa pertama kali dicetuskan oleh Van den Boschke, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia mendapatkan tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai pada pemerintahan sebelumnya. Tugas ini sangat mendesak karena keadaan keuangan negeri Belanda yang sangat parah. Negeri Belanda pada waktu itu memiliki beban hutang yang sangat besar yang tidak dapat ditanggulangi sendiri sehingga mencari solusi di daerah jajahannya yaitu Indonesia. Kebijakan tanam paksa ini memberi keuntungan yang cukup besar kepada pemerintah kolonial dan negeri induk Belanda. Keuntungan tersebut terus meningkat, salah satunya sektor penting dalam tanam paksa. Ini adalah perkebunan kopi yang memberikan penyumbang pemasukan. Yang penting dalam kebijakan sistem tanam paksa ini, aturan mengenai pelaksanaan sistem tanam paksa pada dasarnya masih dapat diterima karena masih berada dalam koridor-koridor kewajaran yang masuk akal. Permasalahannya ialah dalam praktiknya sistem tanam paksa menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Pelaksanaan tanam paksa dalam kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masa itu. Sistem kerja paksa sebagai upah atas penanaman itu tidaklah diberikan uang, tetapi diberikan pembebasan dari kewajiban membayar pajak tanah yang sangat berat itu. Dengan demikian maka pajak itu tidak dipungut dalam uang melainkan dalam natura kerja. Pajak ini lebih sesuai dengan sifat rumah tangga desa daripada pajak dalam uang yang menyebabkan rakyat terpaksa menjual barang hasilnya sehingga mudah disesatkan atau tertipu. Tanam paksa banyak memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Contoh dampak buruknya adalah 1. Krisis pangan. Tanam paksa menyebabkan krisis pangan karena masyarakat hanya diperbolehkan menanam komoditas ekspor, bukan yang dapat dikonsumsi masyarakat setempat. Akibatnya, produksi bahan makanan lokal menurun dan ketersediaan pangan semakin terbatas. 2. Rakyat Indonesia menderita kemiskinan yang semakin meluas. 3. Rakyat Indonesia menderita kelaparan dan wabah penyakit yang berkepanjangan. 4. Rakyat Indonesia harus mengikuti kerja rodi tanpa diberi upah yang layak. 5. Rakyat Indonesia harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya sebagai pembayaran pajak. 6. Masyarakat Lampung melakukan perlawanan terhadap kebijakan tanam paksa karena sangat merugikan mereka. Selain dampak negatif, tanam paksa juga memberi dampak positif sebagai berikut. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam lembaran negara Statblad tahun 1834 No. 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan tersebut diberikan kepada pendudukan. Bagi yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.